Bapak awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Bapak harapkan kabar kalian baik. Alhamdulillah luar biasa dan istimewa. Nah, untuk kali ini semoga kalian tetap sehat di sana, kemudian jauhi kerumunan, dan kita akan tetap sehat sampai nantinya kita akan belajar tatap muka. Kali ini kita masih belajar dari rumah. Kita lanjutkan bab yang selanjutnya, kita beralih ke bab 3. Nah, di bab 3 ini anak-anak kita akan bahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, di struktur dan fungsi tumbuhan ini kita akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kali ini kita akan belajar tentang struktur fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Oke, siapkan buku kalian, catatan kalian. Bapak harapkan kalian sudah menambah wawasan kalian di buku paket, sudah baca terlebih dahulu. Nah, kemudian materi ini sebagai materi tambahan untuk bekal kalian. Oke, kita di bab 3 ini. Nah, di bab 3 ini Bapak akan tampilkan video seperti berikut. Ya, jadi ada gambar tentang sel tumbuhan, ada klorofil di situ. Nah, oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, jadi seperti yang pernah kalian pelajari tentang sel di kelas 7 dulu. Nah, sel itu termasuk salah satu organisasi kehidupan. Nah, di organisasi kehidupan ini mulai yang terkecil seperti pada waktu kelas 7 dulu adalah sel namanya. Nah, kemudian kumpulan dari beberapa sel akan membentuk jaringan. Jadi sel yang sama akan membentuk jaringan dengan fungsi yang sama. Kemudian contohnya di sini misalnya adalah jaringan xilem, floem, dan epidermis. Oke, jadi ini contohnya. Oke, ini ya. Nah, kemudian berikutnya jaringan akan membentuk namanya organ. Nah, organ ini kalau di tubuh kita misalnya organ jantung, ya, organ paru-paru, ya, dan organ-organ lainnya. Kalau pada tumbuhan, di sini misalnya adalah akar, batang, daun, bunga, buah, kemudian biji juga. Nah, kemudian organ ini akan membentuk sekumpulan namanya sistem organ. Nah, sistem organ ini anak-anak yang dicontohkan misalnya sistem pernafasan, pencernaan. Kalau di tumbuhan itu sistem pengangkutan air, kemudian sistem respirasinya, sistem pernafasan tumbuhannya, kemudian dan banyak lain sebagainya. Nah, kemudian di sini yang paling atas organisasi kehidupan ini adalah makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini adalah biasa disebut dengan organisme, ya, karena kumpulan dari beberapa organ tadi. Nah, berikutnya anak-anak, setelah, jangan lupa ya urutannya yang paling kecil adalah sel. Sel itu adalah kumpulan sel itu adalah bagian terkecil dari penyusun makhluk hidup. Kemudian ada jaringan, kemudian organ, kemudian sistem organ, yang terakhir adalah organisme atau makhluk hidup. Oke, sudah bisa dicatat ya, bisa disimak baik-baik. Kemudian kita lanjut. Di slide berikutnya kita akan bahas apa? Jadi di berikutnya di sini ada sistem organ pada tumbuhan. Nah, organ pada tumbuhan ini seperti yang tadi Bapak jelaskan, kita akan bahas daun dari ujung paling atas daun, batang, sampai yang ujung paling bawah adalah akar, beserta fungsi dan fungsi lainnya juga banyak ya. Oke, kita lanjut. Nah, berikut ada organ tumbuhan berupa kumpulan akar, kemudian macam-macam daun. Akarnya ada dua macam akar ya, masih ingat ya, akar serabut dan
tunggang. Oke, berikutnya ada macam-macam buah. Wah, ini yang kemarin lagi Maulud Nabi ya, jadi banyak buah-buahan pastinya. Oke, ada macam-macam buah-buahan, kemudian ada bunga di sini. Ya, dan yang terakhir ada macam-macam batang. Kebetulan di sini macam-macam batangnya nih, dari atas sampai bawah. Ini semuanya monokotil. Ya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di slide berikutnya ada akar. Nah, akar di sini anak-anak fungsi utamanya adalah menyerap air. Kemudian garam mineral dari tanah disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, sebelum itu dimasak dulu nantinya pada proses fotosintesis. Nah, baru dialirkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, apakah ada fungsi lainnya, Pak? Oke, kalau ada pertanyaannya, adakah fungsi lainnya, Pak? Mari kita ke slide berikutnya. Nah, siapa yang tahu tanaman apa saja yang ada di gambar berikut ini? Ya, apa? Yang ini, yang pertama ya. Oke. Oke, ini yang pertama. Nah, di sini ada, ya betul sekali, ada pohon bakau. Ya, yang biasanya kalian lihat di pantai-pantai. Jadi pohon bakau di sini, ada yang tahu fungsinya apa? Akarnya, lihat akarnya. Akarnya di sini, wow, dari atas ke bawah ya. Jadi seperti akar yang menunggang gitu ya. Oke, jadi fungsinya di sini ada yang tahu? Belum ya? Oke, Bapak kasih tahu nih. Jadi akar tunggang di sini fungsinya sebagai membantu pernafasan, nah, membantu proses respirasi pada tumbuhan bakau. Jadi ketika terjadi air pasang laut, jadi nantinya akar-akar tadi itu tertutupi oleh air. Nah, saat itulah tumbuhan ini butuh pasokan oksigen yang lebih banyak, sehingga dia beradaptasi dengan menumbuhkan akarnya yang juga sebagai alat untuk bertahan dari saat air laut surut ya. Jadi fungsinya double, yaitu adalah membantu, yang pertama adalah membantu pernafasan karena dia ada di dalam air. Ketika pasang, kemudian ketika surut dia membantu untuk tetap bertahan dari abrasi air laut. Makanya fungsi seperti di Madura kita ya, fungsi mangrove ini atau bakau ini, tumbuhan bakau ini sangat penting sekali. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ada di sini tanaman berikutnya adalah, wow, ini apa? Ya, karena ini banyak dijumpai ya, ibu-ibu kalian pasti sering masak tanaman ini. Jadi yang kita konsumsi itu adalah akarnya. Nah, kebetulan tanaman ini juga punya fungsi akar tambahan. Apa dia? Ya, betul. Nama tanamannya adalah wortel. Betul. Jadi wortel ini fungsi lain akarnya adalah selain untuk menyerap garam mineral, air, dia juga menyimpan cadangan makanannya di akar. Ya, sama dengan yang di sebelahnya. Ya, ini. Wah, betul. Bahasa Inggrisnya adalah bohong. Itu adalah bahasa Maduranya, bohong. Atau bahasa Indonesia adalah singkong. Nah, singkong ini juga sama. Dua tanaman ini punya fungsi yang sama akarnya, yaitu sebagai tempat cadangan makanan. Pinter. Sip. Berikutnya ada tinggal satu gambar yang ini tadi sudah kita bahas ya, bakau. Yang berikutnya juga sama dengan bakau, fungsinya juga sebagai akar nafas. Jadi
akar tanaman ini, ya apa namanya tanamannya? Beringin. Betul sekali. Beringin ini fungsinya juga sama dengan bakau. Dia sebagai membantu pernafasan, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia struktur akar. Nah, pada struktur akar ini ada dua macam akar, ya. Yang pertama ada akar tunggang, ya. Yang pertama ada akar tunggang. Kemudian yang di sini serabut. Oke, bedanya apa Pak? Akar tunggang dan serabut. Oke, kalau kita ingin membedakannya, kita harus lihat akar primernya dulu. Nah, kalau sudah bisa kelihatan akar primernya atau akar yang dari ujung atas sampai bawah itu akar primer, yang tanpa cabang, yang cabang itu sekunder. Jadi kalau sudah kelihatan akar primernya itu berarti betul. Kalau sudah kelihatan tudung akar primernya berarti dia akar tunggang. Nah, kalau di sebelah, nah kita mana tahu nih yang mana ini Pak akar primernya. Oke. Jadi dengan banyaknya akar primer di sini, jadi akar primernya banyak, baru ada akar sekunder. Itulah perbedaan akar tunggang dan akar serabut. Oke, kita lanjut. Berikutnya, organ batang. Nah, organ batang ini fungsinya adalah sebagai saluran penghubung agar air dan mineral bisa diserap oleh akar. Nantinya dari akar ini akan dilanjutkan ke batang hingga nanti ke daun. Nah, di daun ini nanti untuk proses fotosintesis, ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah agar tumbuhan dapat tumbuh tinggi, ya. Jadi sebagai penyangga dari tumbuhan itu sendiri, dan nantinya berfungsi kalau tinggi dia akan bisa menjangkau cahaya matahari. Jadi semakin tinggi dia akan tumbuh untuk dapat konsumsi matahari yang lebih baik. Kemudian adakah fungsi lainnya anak-anak? Oke, kita lihat. Sudah penasaran ya, fungsi lainnya apa ya Pak ya kira-kira? Nah, oke, jadi ada tiga tanaman yang ini sudah tahu ya. Oke, yang ini adalah yang pertama pastinya ada kaktus. Oke, setelah kaktus ini, ya betul, ini juga sering ibu kita masak ya. Nah, biasanya jadi apa masakannya? Perkedel. Oke, jadi ini tanamannya adalah potato, ya, atau kentang. Jadi fungsinya apa? Betul, ada batang. Jadi ada batang yang fungsinya sebagai tempat cadangan makanan dan cadangan air. Oke. Nah, di sini ada penampang batang mikroskopis, ya, gambar mikroskopis dari perbedaan monokotil dan dikotil. Oke. Berikutnya daun. Nah, di daun ini mohon maaf tuh ke tidak kelihatan ya, jadi kelihatannya daun saja. Oke, berikutnya adalah daun. Daun punya fungsi sebagai tempat fotosintesis, kemudian tempat klorofil, kemudian betul. Jadi bagian bawahnya biasanya ada stomata yang fungsinya di sini sebagai alat respirasi, ya, pernafasan. Dan juga jangan lupa selain untuk pernafasan, dia juga sebagai pengeluaran uap atau disebutnya transpirasi. Adakah fungsi lain, Pak? Oke, kita lanjut. Nah, familiar dengan tanaman ini? Ya, yang satunya adalah lidah buaya. Oke, yang ini lidah buaya ya. Oke. Kemudian satunya adalah ya, cocor bebek. Apa fungsinya? Ya, hampir sama dengan yang tadi. Kalau yang lidah buaya, ini fungsinya sebagai
tempat cadangan air, betul sekali. Kemudian sebelahnya ada cocor bebek, ternyata di sini ada daun yang fungsinya sebagai tempat reproduksi. Jadi dia cocor bebek itu adalah salah satu tanaman yang bisa berkembang biak dengan daunnya, dibantu oleh daun, namanya tunas adventif daun. Oke, lanjut. Nah, ini macam-macam bentuk daun ya, ada yang menyirip, ada menjari dan pita. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke bunga. Bunga adalah atau merupakan alat reproduksi generatif perkembangbiakan seksual pada tumbuhan. Nantinya setelah terjadi penyerbukan atau pembuahan, penyerbukan nanti terjadi pembuahan, maka akan menjadi buah. Nah, di dalam buah itu biasanya ada biji ya, yang mengandung embrio tumbuhan. Adakah fungsi lainnya, Pak, bunga itu? Oke, tidak, bunga hanya berfungsi sebagai itu ya. Oke, jadi ini bagian-bagian bunga. Ada benang sari, ya, ada putik ya. Oke, ini ya, ada putik, benang sari, kemudian ada mahkota bunga, kemudian ada benang sari. Nah, benang sari di sini alat kelamin jantan, kemudian yang putik adalah alat kelamin betina, sedangkan mahkota itu sebagai perhiasan bunga, atau dia sebagai daya tarik. Semakin bagus warnanya, nah, nanti akan menarik serangga untuk apa? Untuk membantu penyerbukan si bunga tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini proses perkembangbiakan ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini jaringan. Jaringan ada jaringan meristem, ada jaringan pelindung, ada pengangkut, ada penyokong, dan penjaringan dasar. Oke, ada 5 jaringan ya, bisa kalian catat sebagai tambahan nanti. Oke, apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem ya selalu mudah nih, jaringan yang selalu mudah, sel-selnya membelah membentuk jaringan yang lain. Nah, makanya karena meristematik, dia punya dia punya namanya kemampuan meristematik, jadi selalu mengganti sel-sel mudanya. Lanjut ya. Nah, jaringan meristem ini contohnya yang ada pada tunas. Nah, jadi ini adalah gambar tunas anak-anak. Nah, tunas yang masih muda ketika kita lihat di mikroskop akan kelihatan seperti ini. Jadi ini gambar mikroskopisnya atau kelihatan di mikroskop. Jadi tunas ini akan selalu tumbuh. Makanya disebut dengan apikal meristem. Jadi dia ujung apikal meristemnya, dia akan tumbuh daun yang baru. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini jaringan meristem yang ada pada akar. Kalau yang tadi yang ada pada ujung daun. Nah, sekarang yang ujung paling bawahnya, ujung akarnya. Coba perhatikan gambar ini, yang meristem apikalnya. Nah, meristem apikal di sini dia juga yang nantinya akan membuat jaringan baru. Nah, karena ini contohnya gambar pada akar akar dikotil, mohon maaf. Jadi ini akar primernya nanti akan membentuk akar-akar sekunder. Nah, dan tudung akar ini membantu untuk pertumbuhan akar. Kita lanjut ya, berikutnya. Nah, ini jaringan meristem pada batang, dan di sini kebetulan yang batang ada kambiumnya. Apa itu, Pak, kambium? Kambium itu adalah zat kayu yang ada pada batang. Nah, jadi ini pertumbuhannya. Kalian perhatikan pertumbuhan awalnya hingga dia tumbuh menjadi kayu tadi, itu dibantu oleh kambium.
Lanjut. Nah, jaringan pelindung yang kedua. Nah, disebut juga jaringan epidermis. Ya, kalau dari asal katanya dari derm ya. Derm itu dermal itu kulit. Berarti dia yang melindungi sebagai kulit ya pada tumbuhan. Untuk melindungi permukaan tubuh. Kemudian jika dia keluar akan membentuk lapisan lilin atau disebut kutikula. Nah, untuk apa? Oke, untuk membantu penguapan air. Oke, lanjut. Nah, ini epidermis, penampang epidermis daun. Ini juga foto mikroskopisnya ya, jadi gambar. Oke, jadi macam-macam di sini bisa kalian lihat sendiri. Bagian-bagiannya banyak. Yang perlu kita sorot adalah ini, ada bagian xilem dan phloem. Nah, di bagian ini anak-anak nanti yang disebut sebagai berkas pengangkut. Oke, lanjut. Oke, jadi ini penampang epidermis pada monocot root. Berarti ini adalah ya akar monokotil ya. Oke, jadi penampangnya seperti ini jika dilihat di mikroskop. Lanjut. Nah, jaringan yang ketiga, tadi yang kedua sudah, yang ketiga. Yang ketiga ini adalah jaringan pengangkut. Nah, barusan Bapak sudah singgung-singgung sedikit siapa dia. Dia adalah dua bagian, yaitu adalah xilem dan phloem. Oke. Apa itu xilem? Xilem itu sebagai pengangkut air dan garam mineral dari akar hingga ke daun. Oke, jadi xilem. Kemudian yang kedua adalah saudaranya adalah phloem. Jadi apa itu phloem? Kalau tadi xilem yang ngangkut air dan garam mineral hingga ke daun, kalau phloem adalah ya dia tugasnya juga mengangkut sari-sari makanan hasil dari fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi seperti itu anak-anak. Nah, kalau di penampangnya tadi kalau kalian lihat xilem itu bagiannya agak ke dalam. Makanya Bapak biasanya kalau ngajar pakai bahasa Madura nih bilangnya xilem. Oh, nyelem. Oh, nyelem itu di dalam. Oh ya, jadi di dalam biar tidak terlupa jika ada pertanyaan lebih mana nih xilem sama phloem. Berarti lebih dalam xilem. Oke, jadi seperti itu. Oke, lanjut. Jadi ini penampang tadi ya, sudah Bapak singgung tadi ada xilem dan phloem. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, yang keempat di sini adalah jaringan dasar. Nah, apa fungsinya? Yang pertama mengisi ruang antar jaringan. Ya, contohnya adalah jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim di sini ada jaringan parenkim palisade dan jaringan parenkim spons. Apa itu, Pak? Oke, kita bahas di sini. Ya, yang kelima, bagian yang terakhir nih, jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong di sini sesuai namanya penyokong, jadi dia untuk penguat. Kemudian memiliki dinding sel yang tebal, itu cirinya. Contohnya apa? Jaringan sklerenkim dan kolenkim. Oke, jadi ini sklerenkim posisinya ya. Nah, ini ya parenkim dan sklerenkim posisinya. Jadi dia ada di ujung dari batang ya. Oke, lanjut. Nah, itu kolenkimnya jika ada di daun, karena ada stomata berarti ini penampang daun ya, sayatan daun mikroskopis. Oke, bersebelahan dengan phloem dan xilem. Coba nih perhatikan. Nah, ya, oke anak-anak, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan bisa kalian taruh di kolom komentar. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf.
Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spen Saga. I'm possible.